Dan pemirsa, untuk mengetahui detail temuan tim investigasi Kemenkes di kasus dugaan perundungan yang dialami Dr. Aulia, telah bersama kami bergabung dari luar studio Kepala Biro Komunikasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore, Bu Nadia. Sore, makanya salam sehat. Salam sehat, terima kasih Bu Nadia telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Bu Nadia, jadi hasil investigasi atau hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kemenkes terkait dengan kasus Dr. Aulia ini sudah diserahkan secara resmi ke polisi. Salah satu mungkin detail dari penyelidikan yang dilakukan secara internal ini adalah soal adanya dugaan pemalakan yang dilakukan terhadap Dr. Aulia sampai dengan 40 juta rupiah per bulan. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut seperti apa temuan yang berhasil ditemukan oleh Kemenkes ini? Iya, jadi dalam kurang lebih 2 minggu ya hasil kemudian investigasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan bersama juga Inspektorat Jenderal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu salah satunya yang cukup signifikan itu adalah iuran untuk bisa mengumpulkan uang sebesar 20-40 juta per bulan, terutama bagi para peserta pendidikan dokter spesialis tingkat 1. Jadi selama kurang lebih 6 bulan minimal 20-40 juta ya, tergantung besarnya pengeluaran pada bulan tersebut yang harus dikumpulkan dari seluruh peserta pendidikan dokter spesialis yang tingkat 1. Di mana kita mengetahui juga bahwa pengumpulan iuran ini pertama bukan bagian daripada beban biaya pendidikan. Yang kedua adalah kita juga mendapatkan catatan pengeluaran daripada iuran yang dikumpulkan ini ternyata memang tidak berhubungan dengan kebutuhan dari peserta pendidikan dokter spesialis yang tingkat 1 tersebut. Jadi karena memang ada pengeluaran seperti laundry, pembelian bensin, kemudian juga ada pemberian untuk pembelian makanan, kemudian juga ada menyelesaikan misalnya tugas-tugas untuk tugas pendidikan dari para senior dan sebagainya. Jadi memang dua hal ini yang kita temukan ya, dan memang ini menjadi suatu yang berat karena kita tahu bahwa almarhumah sendiri pada saat memasuki pendidikan dokter spesialis itu sudah tidak bekerja. Jadi memang mengandalkan tabungan dan juga bantuan daripada orang tua. Dan Dr. Aulia ini diketahui adalah bendahara, maksud kami bendahara angkatan gitu ya, Bu Nadia. Ya, jadi makanya dalam proses pengumpulan iuran ini memang iurannya ini pada satu rekening daripada peserta pendidikan dokter spesialis ya. Jadi dikumpulkan di bendahara angkatan namanya. Jadi ada ketua, ada bendahara juga ya. Nanti bendahara inilah yang mengatur arus keluar masuknya dana ini, dan kalau kemudian sudah berkurang, ini harus di top up lagi oleh para peserta pendidikan dokter spesialis, terutama yang tingkat 1 ini ya. Nah, jadi memang kita makanya menemukan catatan-catatan tentang pengeluaran anggaran ini dan juga bukti transfernya tadi. Oke. Jadi dan itu berlangsung berapa lama? Artinya ketika diangkat sebagai bendahara ini berarti sistematis begitu dilakukan dan lazim dilakukan selama ini atau seperti apa, Bu Nadia? Ya, kalau dari informasi yang kita dapatkan dari junior maupun senior di atasnya atau kakak kelas di angkatannya almarhumah, itu memang menyatakan bahwa untuk peserta pendidikan dokter spesialis itu memang diminta untuk mengumpulkan iuran ya, walaupun besarnya kadang-kadang bervariasi antara tiap angkatan. Tapi ini adalah suatu hal yang lazim karena memang pengeluaran-pengeluaran yang harus dilakukan itu suatu hal yang merupakan pengeluaran dari turun-temurun begitu Mbak Gania ya. Jadi dari sebelum-sebelumnya pengeluaran itu sudah diidentifikasi dan itu memang menjadi suatu hal tugas yang harus dikerjakan lagi untuk junior terutama yang tingkat 1 tadi. Dan yang terkait dengan Dr. Aulia ini berapa lama berlangsungnya? Jadi sejak ditunjuk sebagai bendahara dan kemudian berlangsung sampai dengan kapan kira-kira? Apakah diketahui periodenya, Bu Nadia? Setidaknya ini 6 bulan pertama sebagai dokter peserta pendidikan dokter spesialis tingkat 1 ya. 6 bulan pertama itu jumlah per bulan itu mencapai 20-40 juta.
Karena setelah 6 bulan itu ada lagi kan angkatan junior di bawahnya yang kemudian juga sama ya melakukan pengumpulan iuran, tapi kemudian tugas beban utama ini sudah berkurang karena sudah ada juniornya, sehingga memang masih ada tetap pengumpulan iuran, tapi sudah tidak sebesar angka per bulan pada waktu di tingkat 1. Jadi angkanya itu bisa sekitar 1 semester mencapai 40 juta. Oke, jadi apakah kemudian bisa disimpulkan bahwa temuan ini adalah salah satu juga yang membuat Dokter Aulia semakin tertekan begitu ya, dan ketika menjalani pendidikan di rumah sakit tersebut? Ya, kita tahu bahwa dari survei kita sebelumnya, faktor selain tekanan beban ekonomi, tekanan pendidikan, dan juga tekanan daripada pelayanan, perundungan juga berkontribusi terhadap stres yang timbul di kalangan peserta pendidikan dokter spesialis. Nah, ditambah mungkin dengan beliau yang sakit juga, menahan sakit, sehingga kompleksitasnya cukup banyak. Nah, kita ingin memastikan saja bahwa faktor perundungan ini apakah betul bisa menjadi pemicu kematian almarhumah. Nah, nanti untuk investigasi atau lebih lanjutnya ini tentunya menjadi kewenangan aparat hukum ya, Mbak Kania. Ya, oleh karena itu kita mengajak atau menggandeng aparat hukum, yaitu khususnya kepolisian untuk memastikan kasus ini apakah memang kasus-kasus yang merupakan kasus terkait tentang pelanggaran hukum atau sebagainya. Oke, Bu Nadia, selama penyelidikan ini dilakukan oleh Kemenkes, seperti apa kerjasama dari pihak-pihak terkait gitu? Karena yang kita ketahui misalnya kan Kemenkes sampai dengan sekarang ya, saya juga ingin mengetahui statusnya apakah masih menghentikan sementara program studi anestesi FK Undip di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Apakah masih berlaku sampai dengan sekarang? Ya, sampai saat ini proses penghentian sementara wahana pendidikan ya kita sebutnya Mbak Kania, karena kalau program studi itu kan miliknya universitas atau fakultas kedokteran. Tapi Rumah Sakit Karyadi itu menjadi tempat wahana pendidikan, jadi menjadi tempat praktek daripada peserta pendidikan dokter spesialis. Nah, ini yang kita hentikan sementara dulu. Yang tentunya kita tahu, kita berharap dengan penghentian sementara ini akan mempercepat proses daripada investigasi supaya tadi ini sebenarnya bagian daripada upaya pencegahan atau mitigasi dalam proses kita melakukan wawancara, kemudian menemui junior, senior, itu tidak ada intervensi-intervensi yang kemudian memperlambat proses investigasi ini pada saat awal kita lakukan. Oke, memang ada upaya paling tidak ya perintangan begitu untuk menyelidiki lebih lanjut terkait dengan kasus ini, Bu Nadia? Ya, kalau kita ditanya apakah ada upaya-upaya perintangan, sangat sulit ya Mbak Kania membuktikannya. Tetapi kita tahu proses tentunya para senior ke juniornya, karena ini kan terkait bagaimana perlakuan senior ke junior. Dan ini untuk membuktikan atau untuk mewawancarai para junior ataupun juga senior-senior yang mungkin berani bersuara, tapi karena tidak enak ya dengan teman angkatannya, ini yang tentunya harus kita pastikan tidak dalam suasana yang bisa memungkinkan terjadinya intervensi tersebut, atau kemudian terjadi intervensi yang sifatnya seperti sebuah instruksi ya yang nanti berakibat pada pendidikan yang bersangkutan ke depannya. Oke, Bu Nadia, ini hasil investigasinya dari Kemenkes sudah diserahkan ke polisi, lalu kemudian langkah selanjutnya apa? Apakah akan berhenti sampai di situ dan kemudian apakah bisa sampai dengan menelusuri ke pihak oknum pelaku ataupun institusi di balik perundungan ini yang menimpa Dokter Aulia? Iya, semua bukti dari voice note, rekaman, maupun juga hasil wawancara itu sudah kita berikan kepada polisi untuk kemudian polisi juga kepolisian ya dalam hal ini membantu untuk kita melihat apakah perundungan ini menjadi faktor pencetus daripada kematian almarhumah. Selain itu juga kita berharap bahwa bisa dilakukan ya penelitian atau kajian atau investigasi lebih lanjut ya dari sisi tentunya kepolisian ya untuk memastikan apakah ada tindak pidana atau perdata yang terkait dari perundungan yang dilakukan ini. Yang lain tentunya adalah kita memang berkomitmen bersama kepolisian untuk memberikan informasi secara bersama terkait kejadian perundungan yang terjadi di Rumah Sakit Karyadi sebagai tentunya apakah ini memang merupakan suatu pemicu daripada kematian almarhumah.
Baiklah kalau begitu, terima kasih Bu Nadia telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.